Oke, hari ini konsultan petani kembali lagi ke salah satu perkebunan sawit dari masyarakat yang di Bengkulu, khususnya di Seluma. Nah, yang menjadi permasalahan kali ini adalah petani ini mengeluhkan sawitnya itu buahnya nggak ada, hampir merata buahnya nggak ada. Nah, biasanya para petani berpikiran bahwa ini sawit nggak ada buahnya karena tidak dipupuk atau karena tidak diberikan perlakuan pupuk. Tapi ternyata petani itu sudah memupuk namun tetap hasil buahnya tidak ada atau tidak maksimal. Nah, ini bisa dilihat, ini mungkin ada 1 biji atau berapa aja, hampir tidak ada, hampir merata tidak ada buahnya. Nah, sebenarnya tumbuhan itu atau tanaman itu tuh mirip seperti manusia, seperti itu. Jadi kalau dia kondisinya lagi sakit, mau kita masih makan enak pun, keju, spaghetti, apa segala macam, kalau manusia itu lagi sakit itu pasti tidak akan bisa dimakan. Karena apa? Karena pencernaannya kurang stabil atau kurang sehat. Sama kayak kondisi sawit ini. Kalau sawit ini pun kita pupuk 1 karung 1 sak untuk 1 batang, kalau dia tidak mau makan, ya tidak bisa seperti itu. Nah, menjadi pertanyaan itu kenapa? Nah, dalam perkebunan itu atau dalam dunia pertanian, di situ tuh adalah faktor utama adalah tanah. Nah, kalau tanahnya bermasalah, maka otomatis pertumbuhan tanaman yang ada di atas tanah itu pun akan bermasalah. Nah, di dalam tanah ini itu tuh ada kompleksnya itu banyak sekali, ada keanekaragaman hayati di sini, ada mikroorganisme, ada sifat kimianya, ada strukturnya. Kalau kasus tadi yang seperti saya katakan tadi, mungkin sudah mupuk tapi hasilnya tidak maksimal atau buahnya tidak maksimal. Nah, kemungkinan besar 80-90% itu bisa dipastikan adalah tanah ini kandungan asamnya sangat tinggi, sehingga ketika suatu tanah kandungan asamnya tinggi, maka tanaman itu tidak bisa menyerap unsur hara yang diberikan tadi seperti pupuk tadi. Nah, ibaratkan manusia, tanaman ini nggak bisa makan gitu, tangannya terikat, dia mau makan nggak bisa. Karena apa? Karena keasaman tadi, atau biasa disebut dalam ilmu sains itu ada namanya ALDD, keasaman. Asam itu mengikat NPK itu. Nah, setelah diikat begini, akar tanaman mau makan itu nggak bisa, dia dikunci begini. Nah, solusi yang paling tepat adalah untuk menyelesaikan ini, yaitu adalah hilangkan dulu ALDD-nya, stabilkan dulu pH tanahnya atau keasamannya. Ketika itu udah stabil, maka pemupukan akan berjalan lancar, tanaman akan sehat mengambilnya. Nah, banyak yang menjadi permasalahan petani-petani sawit ini adalah mereka masih berpikiran secara konvensional bahwa memupuk banyak hasilnya akan maksimal. Tadi tidak. Pemupukan efektif itu adalah ketika kalian tahu kondisi tanah kalian. Ketika kalian sudah tahu kondisi tanah kalian, maka kalian pun tahu cara memupuk yang baik dan benar. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, saya menyimpulkan bahwa tanah yang ada di sini saat ini adalah bukan tidak ada unsur NPK atau unsur makronya, tapi ada unsur mikro yang begitu besar yang menahan unsur-unsur hara dalam tanah ini sehingga tanaman tidak bisa memakannya dengan baik. Maka dari itu, untuk memperbaiki ini, kita harus perbaikin dulu unsur hara yang ada dalam kita harus perbaiki dulu keasaman tanah ini sehingga unsur hara yang ada dalam tanah ini bisa dimakan oleh tanaman. Mungkin sekian dan terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ke permasalahan selanjutnya.